Konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya. Gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Sang firman jadi daging. Begitu. Bismillah abi wal ibni warrohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah statement konyol dari seorang ustadz. Dan saya kira sih ini dia lip sync-nya. Sebenarnya suara yang digunakan itu suaranya si Jumba kawan-kawan, Jumba. Ya, dia katakan bahwa firman telah menjadi daging gitu ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia ya dalam terjemahan TB ya. Jadi menjadi daging itu kan bukan berarti jadi daging apa-apa begitu. Pasti jadi manusia kon. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita akan lihat apakah memang benarnya dinyatakan oleh Juma bahwa kalau Yesus itu adalah firman menjadi manusia, ya kan? Jadi firman yang mana lagi yang diterima oleh Yesus Kristus? Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kemudian di framing oleh ustadz-ustadz dan termasuk debater-debater Islam seperti Juma. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Saya akan membahas hal ini. Saya akan jawab tuntas agar teman-teman bisa paham juga. Kekristenan bisa memahami gitu. Karena dalam kekristenan itu ya ada jawabannya kawan-kawan sekalian. Saya hadir untuk mengcounter dan memberikan jawaban sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Baik, sebelumnya kita akan simak dulu apa yang disampaikan Juma berikut ini. Konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya. Gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Sang firman jadi daging. Begitu turun jadi daging, masih menerima firman. Apa enggak konyol itu? Sang firman turun menjadi daging, tapi setelahnya masih menerima firman dari mana? Dari mana? Dari mana? Menerima firman lagi. Dari mana? Ya, jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi tentu Yesus menerima firman dari Allah Bapa. Apa masalahnya gitu? Jadi Juma jangan bingung ketika dikatakan dia terima firman dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari mana begitu? Ya jelas dari Allah Bapa. Ya, karena dalam kekristenan itu mengenal Trinitas, una substantia tres personae, 3 pribadi dalam satu hakikat. Di mana ayatnya? Baca Matius pasal 28 ayat 19. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi istilah Tritunggal atau Trinitas itu adalah sebuah sebutan untuk Bapa, Putra, Roh Kudus, karena itulah Allah yang esa sesuai dengan syahadatnya orang Israel. Kawan-kawan sekalian, dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Echad loh ya, bukan Yahid ya, apalagi Tauhid. Echad itu kan satu kesatuan ya. Makanya kita bicara tentang Allah Trinitas itu bukan keberapaan Allah, tapi berbicara kebagaimanaan Allah yang esa itu. Nah, kawan-kawan sekalian, terkait tentang firman. Kalau firman telah menjadi daging, ya kan? Dan gilanya kata Juma gitu. Yang gila itu otakmu gitu. Seorang ustadz saja gila otaknya gitu. Kenapa Anda tidak kemudian bahas Al-Quranmu? Malu ya? Malu. Nah, sekarang saya akan jawab tuntas kawan-kawan sekalian. Yesus adalah firman. Kok dia terima firman lagi? Firman yang mana lagi begitu ya? Jadi kan pertanyaan kritisnya seperti itu. Nah, sini teman-teman sekalian, tak ajarin gitu ya. Pertama-tama, kita akan melihat dulu Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan teman-teman sekalian. Penulisan kata firman di situ menggunakan huruf kapital. Perhatikan huruf F-nya itu huruf kapital. Ya. Maka ini merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Pribadi Allah Tritunggal, kawan-kawan sekalian. Ya. Maka ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya dikatakan apa? En arche en hologos, kai hologos en prostoteos, ya, kai theos en hologos. Jadi dia menggunakan kata apa teman-teman? Kata logos atau hologos
atau hadafar dalam bahasa Ibraninya, ya, atau memra Elohim, ya kan? Jadi kawan-kawan sekalian, itu adalah pribadi Allah ketika menggunakan kata hologos. Nah, apa yang disebut dengan firman yang lain, yaitu firman Allah Bapa ataupun juga firman dari Tuhan Yesus itu sendiri ketika berkata, aku berkata kepadamu dosamu sudah diampuni misalnya. Itu kan firman dari Yesus. Kok firman berfirman? Ya kan lucu gitu ya. Tetapi tidak dalam kekristenan itu bisa kita bedakan ya, perkataan dengan pribadi daripada Allah itu. Ya, karena di pribadi Allah itu menggunakan kata logos. Tapi bagaimana dengan perkataan atau firman yang diterima oleh Yesus seperti yang diklaim oleh si Juma di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan baik-baik, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Penggunaan kata firman di situ atau tulisan di situ, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan huruf kecil. F-nya itu huruf kecil kawan-kawan sekalian. Itu menandakan sekedar perkataan, bukan pribadi daripada Allah Tritunggal. Nah, di mana ya? Apakah ini juga logos? Kalau ini logos, maka saya akan ucapkan 2 kalimat syahadat Juma. Ya, kalau Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah logos, firman yang diterima oleh Yesus adalah logos, saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman sekalian, sekarang gini, kita akan lihat dalam bahasa aslinya, ternyata dia menggunakan kata remata, kawan-kawan. Ya, kata remata. Perhatikan Yohanes 17 ayat yang ke-8 dalam bahasa aslinya. Hotita remata ha, ya, edokas moi dedako. Ya, kemudian autois kai autoi elabon. Perhatikan baik-baik. Hotita remataha. Dia menggunakan kata remata. Jelas ya teman-teman sekalian. Remata bukan logos. Ya, logos ya. Kalau logos itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah. Firman yang menjadi manusia itu. Tetapi ketika ya firman yang dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-8 itu perkataan daripada Allah Bapa. Ya, karena Yesus menyampaikan apa yang didengarnya dari Bapa. Karena dia satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Bahkan saya tambahkanlah satu lagi supaya Juma itu pandai dan pintar kawan-kawan sekalian. Ada satu jenis firman lagi. Jenis firman lagi itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Itu juga dikatakan firman ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik dan menyatakan kesalahan kawan-kawan sekalian. Itu juga jenis firman. Ya, itu sebagai firman tetapi dalam bahasa aslinya disebut sebagai grafe. Ya, mari kita lihat bahasa aslinya kawan-kawan sekalian, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah grafe atau firman yang dituliskan, dibukukan kepada kita, yaitu dalam Alkitab. Dari dalam bahasa aslinya dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ya. Pasagrafe. Sekali lagi, pasagrafe. Ya, theopeneutos kai opelimos pros didaskalian pros elekmon pros epanortosin pros paideian ten en dikaiosune. Jelas dalam penggunaan kata segala tulisan ini yang dituliskan di dalam Alkitab itu menggunakan kata pasagrafe. Ya, jadi ada logos, ada remata dan ada grafe. Jadi ada 3 itu bisa dikatakan perkataan. Tapi bicara tentang pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah anak. Ya, atau anak Allah kawan-kawan sekalian. Ya, anak Allah yang saya maksud ya. Itu menggunakan kata logos atau dafar Elohim. Makanya dikatakan en arke en hologos. Pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi jelas kawan-kawan sekalian. Orang Kristen tidak bingung-bingung amat. Orang Kristen pasti paham hal ini. Jadi ya kiranya Juma bisa memahami hal ini. Ya. Jadi jelas teman-teman sekalian, kita sudah menjawab ini. Kiranya apa yang saya sampaikan
boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya, agar juga bisa membedakan dalam kekristenan itu jika ada pertanyaan-pertanyaan semacam di video tadi. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.